Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ya seperti yang tadi dikatakan, ya Manggala Sutta ya adalah sebuah sutta yang membabarkan proses dari berkah ya. Jadi dilatar belakangi dengan diskusi atau rumor yang mulai marak di masa itu ya, di mana penduduk dari Jambudvipa atau India kuno ya membicarakan tentang apa yang disebut dengan berkah. Ya, hanya saja terdapat hal-hal yang bisa dikatakan agak kurang ya dari pembahasan tersebut. Ya, karena ada sesuatu yang kurang inilah mereka tidak bisa mencapai sebuah kesimpulan. Ya, jadi dari banyaknya pendapat-pendapat yang ada atau opini-opini yang ada, ya tidak ada yang dapat mencapai kesimpulan apa yang dimaksud dengan berkah tersebut. Ya, kenapa? Karena pada masa itu ya mereka memiliki hal yang kurang dalam diskusinya. Apa yang hal yang kurang itu? Hal yang kurang itu adalah proses, ya. Hal yang kurang dari diskusi penduduk Jambudvipa dan bahkan para dewa pada masa itu adalah proses. Ya, apabila kita membaca dengan detail dari Manggala Sutta, ya di situ dikatakan dalam Khuddaka Nikaya, Khuddaka Pata, ya dikatakan bahwa pada masa itu penduduk Jambudvipa yang mendiskusikan tentang berkah. Ya, mereka mendiskusikan tentang apa yang menjadi berkah. Ya. Ada yang mengatakan bahwa kepuasan dalam indria yaitu adalah berkah. Ya, kepuasan dalam indria yaitu seperti mendengarkan suara yang indah, ya merasakan makanan yang enak, kemudian menyentuh sesuatu yang enak disentuh ya, dan lain sebagainya. Ya, ada yang mengatakan suhu dan lainnya yang sesuai itu adalah berkah. Ada yang mengatakan mendapatkan sesuatu yang diinginkan yaitu adalah berkah. Ya, jadi banyak banyak pendapat, banyak opini dari berbagai kalangan masyarakat yang bahkan para dewa sekalipun ya mendiskusikan apa itu yang disebut dengan berkah. Ya, jadi apabila kita lihat dari diskusi-diskusi tersebut yang menjadi latar belakang dari Manggala Sutta, ya di sini kita dapat menyimpulkan bahwa di antara semua diskusi, ya rata-rata semua berkaitan tentang hasil, ya. Ya, hasil dari berkah itu sendiri. Ya, tidak ada yang mendiskusikan tentang proses, ya proses dari berkah itu sendiri. Ya, jadi di antara semua diskusi yang ada, tidak ada yang menyebutkan tentang bagaimana cara mendapatkan berkah atau apa yang menyebabkan berkah itu muncul, ya atau proses dari berkah itu sendiri. Ya, oleh karena hal tersebut tidak ada, ya maka dari itu tidak ada kesimpulan yang muncul ya dari diskusi para masyarakat Jambudvipa kuno dan juga termasuk para dewa. Ya, oleh karena itu ya diskusinya tidak mencapai akhir ya karena tidak ada kesimpulan. Ya, maka Dewa Saka ya pemimpin dari para dewa yang pada saat itu yang mengutus salah satu dewa ya untuk bertanya pada Sang Buddha. Ya, karena mereka percaya bahwa hanya Sang Buddha yang bisa memberikan jawaban. Ya, karena pada masa itu ya Sang Buddha dinilai sebagai sosok atau persona yang bisa dikatakan maha tahu ya. Ya, maha tahu. Oleh karena itu Dewa Saka, ya, Raja Dewa Saka mengutus salah satu dewa untuk bertanya pada Sang Buddha. Ya, di sini bisa dilihat ya dalam bait yang bahu dewa manusaca manggalani cintayung ya. Ada dewa yang bisa dikatakan dalam bahasa kita turun ya. Turun ke dunia manusia. Ya, dari bait ini ya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya, bahwa satu ya dikatakan bahwa dunia manusia adalah dunia yang paling tidak ingin dikunjungi oleh dewa, karena bagi para dewa
Ya dunia manusia adalah dunia yang kotor, yang bau dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kebanyakan para dewa tidak ingin mengunjungi dunia manusia. Karena bagi mereka, ya dunia manusia ini adalah dunia yang ya bukan menjadi tempat favorit ya untuk dikunjungi. Ya, tapi apabila kita memperhatikan dari bait ini, ya dikatakan bahwa ada dewa yang mengunjungi dunia manusia, yang diutus ya untuk pergi ke dunia manusia. Ya, dari kalimat ini saja kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa untuk seseorang yang tidak menyukai satu tempat ya dengan berbagai alasan, dengan berbagai faktor, tetapi tetap pergi ke tempat tersebut, ya maka bisa dikatakan bahwa salah satu tujuan atau faktor yang menjadi penyebab orang tersebut untuk bersedia pergi ke tempat yang tidak disukai, ya berarti ada sesuatu yang cukup penting, ya yang cukup penting yang beratnya atau nilainya jauh melebihi dari ketidaknyamanan ya dari beberapa faktor ya menunjukkan tempat tersebut ya. Jadi seorang dewa bersedia mengunjungi dunia manusia ya walaupun para dewa dikatakan sangat tidak menyukai dunia manusia. Yaitu berarti bahwa kunjungan tersebut adalah kunjungan yang cukup penting ya bahkan bagi dewa itu sendiri ya yang melebihi nilai dari keengganan ya dari mengunjungi dunia manusia. Ya, dari sini bisa kita lihat bahwa kunjungannya ke dunia manusia ya itu adalah sesuatu yang cukup penting ya, cukup berharga ya untuk dewa tersebut. Ya, jadi bahu dewa manusaca mangkalani acintayung ya para dewa ya datang ya dan kemudian bertanya tentang apa yang dimaksud dengan berkah itu. Ya karena terdapat banyak jawaban ya, dan masing-masing jawaban itu terdengar seperti jawaban yang benar yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah berkah ya tetapi mereka tidak bisa sepakat apa yang dimaksud dengan berkah tersebut. Oleh karena itu mereka bertanya pada Sang Buddha. Yang Sang Buddha yang kemudian menjelaskan 38 poin yang dimana apabila kita perhatikan memiliki perbedaan dengan penjelasan yang dimiliki oleh masyarakat Jambudipa dan para dewa. Ya 38 poin yang disebutkan oleh Sang Buddha, ya ini adalah proses. Ya, sedangkan poin-poin yang disampaikan oleh masyarakat Jambudipa itu adalah hasil. Ya, mendengarkan suara yang indah dan merdu, merasakan rasa yang enak, kemudian mencium aroma yang bisa dikatakan enak untuk dihirup, ya semua itu adalah hasil ya. Ya karena semua itu tidak lebih dari sesuatu yang sesuai dengan keinginan yang terjadi. Ya, tetapi tidak menyebutkan tentang bagaimana mendengarkan sesuatu yang indah. Ya, bagaimana agar kita bisa mendengarkan sesuatu yang indah. Bagaimana agar kita bisa merasakan makanan yang enak ya dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak disebutkan faktor apa saja yang bisa dikatakan menjadi penyebab dari sebuah berkah itu dapat muncul atau terjadi. Oleh karena itu ya Sang Buddha tidak menyebutkan tentang hasil. Ya apabila kita perhatikan ya dari 38 faktor ya semuanya menyebutkan tentang proses ya, tidak menyebutkan tentang hasil. Ya kenapa Sang Buddha tidak menyebutkan tentang hasil ya tetapi justru membaparkan 38 penyebab ya karena bisa dikatakan bahwa Sang Buddha ingin menyampaikan ya bahwa prosesnya atau faktor-faktor penyebab munculnya berkah ya ini berkaitan dengan hukum karma ya di mana penyebab baik ya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ya walaupun di sini tidak dijelaskan bahwa penyebab yang buruk ya juga akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Ya, tetapi dari sini dengan jelas kita bisa menangkap ya 38 proses dari munculnya berkah. Ya, ini sangat berkaitan dengan apa yang kita sebut dengan hukum sebab dan akibat.
apa yang kita kenal dengan hukum kamma. Ya, jadi bisa dikatakan esensi dari Manggala Sutta yang dibabarkan dengan jelas ya menjadi 38 poin ya adalah faktor-faktor yang bisa dikatakan menjadi katalis ya untuk munculnya sebuah berkah yang dimana berkah tersebut yang muncul karena apa yang kita sebut dengan kebajikan ya. Jadi Sang Buddha membabarkan dengan spesifik apa saja kebajikan yang bisa dikatakan dibutuhkan atau menjadi poin yang paling efektif dan efisien. Ya karena kebajikan itu bisa dikatakan sebuah pemahaman yang sangat luas. Segala sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang positif atau menjadi penyebab yang positif. Nah, itu bisa dikatakan adalah sebuah kebajikan. Ya, tapi kebajikan itu cukup luas ya antara sebab dan akibat. Ya, kebajikan atau berkah itu cukup luas. Ya, oleh karena itu Sang Buddha memberikan ya 38 poin yang bisa dikatakan menjadi faktor-faktor yang paling efektif dan efisien ya agar mendapatkan apa yang disebut dengan berkah. Ya, menjadi pertanyaan apakah hanya ini saja? Apakah hanya 38 poin ya faktor-faktor yang menghasilkan berkah? Ya, menurut pendapat saya pribadi ya tentu saja tidak. Ya, ada banyak poin, ya ada banyak poin atau ada banyak faktor lainnya yang bisa dikatakan juga menghasilkan berkah. Ya hanya saja 38 poin yang dibabarkan oleh Sang Buddha, ya apa yang kita kenal dengan Manggala Sutta, ya adalah poin-poin yang paling efektif, yang paling efisien, yang bisa dikatakan ya memiliki benefit atau manfaat yang paling maksimum di antara semua poin yang ada. Ya, jadi bisa dikatakan Sang Buddha memberikan kesimpulan, ya apa saja yang bisa dikatakan menjadi poin yang paling baik atau yang paling efisien, yang paling efektif ya untuk mendapatkan berkah. Ya, maka Sang Buddha membabarkan tentang berkah utama yang terdiri dari 38 poin. Ya, apabila kita lihat ya yang paling pertama dari Manggala Sutta ya adalah poin tentang puja, ya menghormat mereka yang patut menghormati. Ya, bisa dikatakan ini adalah salah satu poin yang melambangkan tentang sila, ya yang melambangkan tentang sila. Tapi sila yang saya maksud ya bukanlah poin-poin yang seperti Pancasila, Taksila. Ya, tapi sila yang saya maksud adalah perilaku yang diimplementasikan, ya diimplementasikan dengan tingkah laku yang positif, ya yang bisa dikatakan mengandung kama baik atau mengandung kebajikan. Ya, ini adalah apa yang dimaksud dengan sila. Jadi kita bisa melihat bahwa hampir semua poin ya dari Manggala Sutta, ya dari yang pertama ya tidak bergaul dengan orang dungu, menghormat mereka yang patut dihormati, dan kemudian bertempat tinggal yang sesuai dan berpengetahuan, berketerampilan ya membantu ayah dan ibu, menyokong sanak keluarga dan seterusnya ya sampai akhir. Ya bisa kita lihat bahwa 38 poin dalam berkah utama. Ya ini rata-rata ya bahkan hampir semua ya menceritakan tentang atau mempoinkan tentang sila. Ya sila di sini seperti yang saya katakan sebelumnya. Ya sila di sini bukan berarti adalah seperti Pancasila. Ya 5 aturan moralitas atau 8 sila atau bahkan dasar sila dan seterusnya. Ya, tapi yang dimaksud dengan sila di sini ya adalah suatu tingkah laku yang diimplementasikan ya dengan nilai positifnya atau dengan nilai atau sebab yang baik ya di mana kita sebut dengan sebuah kebajikan. Ya, jadi bisa disimpulkan ya Manggala Sutta yang terdiri dari 38 poin ya adalah manifestasi dari 38 sila yang bisa dikatakan menjadi faktor-faktor penyebab munculnya
berkah. Ya, ini adalah kesimpulannya dari Manggala Sutta. Jadi bisa dikatakan Manggala Sutta ini adalah kumpulan dari faktor-faktor penyebab munculnya berkah atau faktor-faktor penyebab dari kebahagiaan yang dapat ya dilakukan oleh siapa saja ya termasuk perumah tangga. Ya, ini adalah kesimpulan dari 38 berkah utama. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, ya inilah yang dimaksud dengan berkah utama. Ya, saya pribadi melihat bahwa poin-poin dalam Manggala Sutta itu sudah sangat-sangat spesifik ya, tanpa ada yang perlu diragukan kembali, tanpa ada yang perlu ditanyakan kembali. Ya, menghormat mereka yang patut dihormati. Yang saya rasa ini sudah jelas ya. Menghormat mereka yang patut dihormati. Apa yang dimaksud dengan siapa yang patut dihormati atau apa yang patut dihormati? Ya, ini adalah sebetulnya poin pada kesan pribadi. Ya, siapa yang menurut kita patut dihormati, ya maka hormatilah. Ya, apabila ada yang tidak patut dihormati, ya sudah biasa saja. Bukan berarti ada mereka yang kita tidak perlu hormati terus kita cibir ya, kita rendahkan ya, tidak. Maksudnya adalah apabila ada sosok ya, persona yang menurut pandangan kita adalah persona yang patut untuk dihormati, yang ada nilai yang menyebabkan kita menghormati orang tersebut, ya maka silahkan untuk dihormati. Ya, poin ini juga cukup jelas ya, menghormat mereka yang patut dihormati. Dalam menurut pendapat kita, siapa yang patut dihormati? Apabila ada, ya maka hormatilah. Ya sesuai dengan tata laku yang ada. Ya sesuai dengan kebiasaan yang ada. Ya jadi ini bisa dikatakan salah satu poin dalam Manggala Sutta. Ya, dan kemudian tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana. Bergaul dengan mereka yang bijaksana. Ya, tidak bergaul dengan mereka yang tidak bijaksana. Bijaksana di sini ya saya menggunakan kata tidak bijaksana. Ya, karena kata-kata dungu itu bagi saya pribadi agak kurang sesuai ya. Ya, kenapa? Karena apa yang dimaksud dengan tidak bijaksana di sini adalah mereka yang tidak memiliki aturan moralitas. Jadi jangan bergaul dengan mereka yang tidak memiliki moral ya atau tidak mengikuti aturan moralitas ya, tetapi bergaulah dengan mereka yang bermoral ya, yang memiliki aturan moralitas. Ya, jadi kenapa hal ini disebutkan? Ya karena kita manusia. Ya, ini memiliki kebiasaan sangat mudah terpengaruh, ya, sangat mudah terpengaruh oleh individu lain atau oleh lingkungan dan lain sebagainya. Ya, karena kita sangat mudah terpengaruh oleh individu lain, ya maka berusahalah berusaha untuk mencari individu yang sekiranya memiliki moral yang baik. Ya, dengan begitu apabila kita terpengaruh, ya kita terpengaruh dengan hal-hal atau aspek yang positif. Ya, tidak terpengaruh dengan aspek yang negatif ya, karena orang tersebut ya memiliki aspek yang positif. Ya, demikian sebaliknya apabila kita bergaul dengan persona yang negatif ya, dalam negatif di sini maksudnya adalah tidak begitu bermoral ya, yang tidak melaksanakan Pancasila dan lain sebagainya, ya maka lambat laun secara tidak disadari maupun disadari ya perlahan-lahan ya kita ya akan terpengaruh ya dengan orang tersebut. Ya, dapat kita lihat bahwa ada beberapa individu yang bisa dikatakan biasa saja, ya cukup lugu dan lain sebagainya. Ya, tetapi ketika orang tersebut ya mulai bergaul ya dengan orang-orang yang kemudian mulai uh, berinteraksi ya dengan mereka yang bisa dikatakan tidak memiliki moral, ya lambat laun orang tersebut ya akan juga mulai memiliki tingkah laku yang kurang lebih sama. Ya walaupun intensifnya berbeda ya, tetapi bisa dilihat bahwa corak atau polanya akan menjadi kurang lebih sama. Ya ini terjadi tanpa disadari, ya tentu butuh waktu. Secara sadar atau tidak sadar ya akan menjadi
tidak bermoral juga. Ya demikian sebaliknya, apabila kita bergaul dengan mereka yang bermoral, ya maka secara lambat laun tidak disadari maupun disadari kita akan menjadi bermoral. Nah, ini adalah salah satu faktor penyebab berkah. Ya, karena dengan bergaul dengan mereka yang bijaksana, yang bermoral, ya tentu kita juga akan ikut melakukan sesuatu yang bermoral. Ya, melakukan sesuatu yang bermoral ini sama dengan menjaga sila. Dengan menjaga sila, ya kita mengondisikan sebab-sebab yang baik. Dengan mengondisikan sebab-sebab yang baik, ya maka akan menghasilkan akibat yang baik pula. Ya, jadi ini adalah poin pertama. Ya, poin selanjutnya bertempat tinggal ya di tempat yang sesuai, ya memiliki timbunan kebajikan. Ya ini adalah sama seperti poin sebelumnya. Ya karena pengaruh dari lingkungan, ya kita juga lambat laun akan berubah. Ya menyesuaikan dengan lingkungan itu sendiri. Ya ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan memakan proses waktu tetapi pasti. Ya, jadi apabila kita tinggal di lingkungan yang negatif, ya, dan kemudian secara tidak langsung bergaul, berinteraksi dengan masyarakat yang negatif, ya maka lambat laun ya kita sendiri akan terpengaruh ya walaupun mungkin tidak begitu jelas. Ya, tetapi perlahan-lahan ya kita akan menjadi atau seperti masyarakat yang negatif tersebut. Apakah tingkah laku, pola pikir, dan lain sebagainya. Ya, akan perlahan-lahan ya mengikuti dari lingkungan tersebut. Ya, atau seperti masyarakat pada lingkungan tersebut. Ya, ini alasannya sama dengan bait sebelumnya. Ya, karena pengaruh ya maka lebih baik ya apabila kita bisa mencari lingkungan yang positif. Dengan begitu walaupun kita ya akan beradaptasi dengan lingkungan, ya kita akan menjadi adaptasi yang positif ya, bukan yang negatif. Ya, dan kemudian memiliki pengetahuan, berketerampilan ya, baik dalam tata susila, tutur kata ya dan lain sebagainya. Ya, ini adalah salah satu poin yang paling saya sukai dari Manggala Sutta. Ya, karena memiliki pengetahuan, ya itu adalah keharusan ya, apabila kita ingin mencapai suatu tujuan. Tanpa memiliki pengetahuan, ya maka kita tidak akan tahu, ya tidak akan tahu bagaimana cara, ya atau apa prosesnya, apa saja faktor-faktornya, ya apa yang harus dilakukan, ya apapun tujuannya, apapun keinginannya. Apabila kita tidak memiliki pengetahuan, ya maka akan sangat sulit ya bagi kita untuk mencapai apa yang diharapkan. Oleh karena itu bisa dikatakan memiliki pengetahuan yaitu adalah sebuah keharusan, ya keharusan untuk setiap individu. Ya untuk mencapai apapun yang ingin dicapai, ya apapun yang menjadi keinginan. Apakah kita ingin bahagia ya baik secara spiritual ataupun secara material, ya atau memiliki keinginan yang lainnya seperti mencapai arahat maga dan pala ya menjadi orang suci, atau bahkan memiliki keinginan ya seperti kesaktian dan lain sebagainya. Ya semua itu dibutuhkan pengetahuan, ya dibutuhkan pondasi. Ya, jadi kita harus mengetahui sesuatu, ya apa yang menjadi faktor-faktor ya dari apa saja yang kita inginkan, apa prosesnya, dan kemudian bagaimana caranya, ya, apa yang harus dilakukan ya, agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu memiliki pengetahuan yang adalah sebuah keharusan, ya. Ya sebuah keharusan dari apapun yang ingin kita capai. Dengan begitu kita bisa mengetahui apa yang harus dilakukan, ya, apa yang sesuai dan apa yang tidak sesuai. Oleh karena itu, ya memiliki pengetahuan ya adalah faktor yang bisa dikatakan harus dimiliki ya untuk apa saja. Ya karena itu dikatakan ya memiliki pengetahuan ya adalah berkah utama. Ya, dan kemudian ya membantu orang tua menyokong sanak keluarga. Ya, ini jelas adalah manifestasi dari tingkah laku atau perilaku yang bisa dikatakan menghasilkan karma baik atau menghasilkan kebajikan
yang pastinya ya nanti ya akan mengakibatkan sesuatu yang positif pula. Ya terutama dari bagian bait pertama ya, disebutkan bahwa menyokong orang tua, ya mendukung orang tua, ya dan kemudian merawat orang tua. Ya ini semua